Ya udah, intinya aku cuma bisa ngidupin 2 anak. Aku nggak mau anak lagi. Titik. Baik, Mas. Kalau itu mau kamu, aku akan biayain bayi ini sendiri, Mas. Karena aku yakin setiap anak ada rezekinya. Semuanya 50.000 ya, Bu? Ya udah. Soto, Mbak? Iya. Ya ampun, Rani. Mas Indra. Jadi yang jualan soto ini kamu? Iya, Mas. Suami kamu kemana? Emang kamu tidak dinafkahi lagi sama suami kamu? Enggak sih. Akunya mau belajar mandiri aja. Karena aku lagi hamil lagi. Jadinya nggak mau ngerepotin suami aja. Kamu memang wanita hebat. Ngiri aku melihat suami kamu bisa mendapat hati kamu. Yaudah saya bikinin sotonya dulu ya, Mas ya. Tahu kamu diperlakukan seperti ini, lebih baik kamu menikah dengan aku dulu. Kamu nggak akan aku lantarkan dan tidak aku sia-siakan. Lu mau apa? Mas, Diam kamu! Aku gak akan biarin siapapun ganggu hubungan kita. Saya tidak bermaksud seperti ini, Mas. Sekali lagi lu ganggu bini gua, habis lu. Mas. Mas. Kamu apa-apaan sih bangunin aku lagi tidur? Mas, aku mau izin pulang kampung ya. Adikku sakit mau dioperasi, Mas. Enggak, aku gak ngizinin kamu pulang kampung. Lebih baik kamu urus anak-anak dan aku. Kalau kamu pergi, siapa yang ngurus kita? Ya ampun, Mas. Dari kita nikah, aku tuh gak pernah pulang kampung. Aku gak pernah ketemu keluargaku, Mas. Aku gak mau tahu. Berbakti pada suami itu lebih penting daripada orang tua. Gak bisa, Mas. Aku harus pulang kampung. Aku harus ngerawat Eko. Rani. Ayah, ibu, ayah, ibu, jangan disiksa mulu. Gimana dok kandungan saya? Oh nggak apa-apa, alhamdulillah kandungan ibu baik. Cuma ibu harus sering-sering istirahat ya, biar ibu tidak stres. Iya dok. Bolehkah saya bertanya? Boleh dok. Maaf bu, kenapa ibu luka-luka seperti itu ya? Karena dari pengamatan saya, itu luka-luka bukan karena jatuh bu, tapi habis dipukul seseorang. Lama-lama akan membahayakan nyawa ibu dan kandungan yang ada di dalam perut ibu. Ibu harus selesaikan dengan kekeluargaan. Sebaiknya ibu harus divisum. Bu Rani, gimana bu? Iya dok, nanti saya visum. Baik, kalau begitu ini resepnya nanti ditebus di apotek ya. Iya. Makasih ya dok ya. Iya, sama-sama. Rani? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa Mas Indra. Ini pasti perbuatan suami kamu ya? Rani, Lepasin aku Mas, aku mau pergi. mau sampai kapan kamu biarkan suami kamu menyiksa kamu terus? Kalau kamu diam seperti ini terus, kamu bisa mati di tangan dia. Aku nggak tahu harus gimana. Woi, lu berani ya ganggu istri gua? Kurang ajar kamu. Kamu siksa istri kamu sendiri. Hah? Kamu mau membunuh dia? Itu urusan gua. Pergi Mas, Mas Indra pergi. Ngapain kamu sama dia? Huh? Ngapain? Kamu nggak ada kapok-kapoknya, ngerti nggak?
Sekarang kamu pulang. Benar kata Mas Indra. Aku harus laporin Mas Fendi ke polisi. Kantor polisi. Iya. Tolong Pak, tolong! Tolong! Ayo Pak, kita bawa Pak. Apa ada dari kalian anggota keluarga ibu ini? Kita nggak tahu, suster. Kita cuma bantu nganterinnya aja. Ibu? Saya di mana ya? Ibu sedang ada di rumah sakit, Bu. Apa ada keluarga ibu yang bisa kami hubungi? Ada handphone. Ada, Bu. Ini, Bu. Ini nomor ibu saya, Sus. Baik, Bu. Akan segera kami hubungi. Sepertinya ibu ini ingin melahirkan. Sebaiknya bapak-bapak tunggu di luar saja. Perut saya kontraksi, Sus. Alhamdulillah kamu sudah melahirkan dengan selamat. Anakmu juga sehat. Tapi Putri sama Novel kok nggak kelihatan di sini? Iya Mbak, anak-anak pada kemana? Oh ya, suami Mbak kok juga nggak sini sih? Harusnya kan didampingin Mbak, kan habis lahirin. Iya, Fendi mana kok nggak ada di sini? Bu, kemarin tuh waktu aku ngerasain perut aku itu kontraksi, aku lagi di jalan. Terus aku kan pingsan. Makanya aku telat ngasih tahu Mas Fendi. Aku rasa sekarang lagi di jalan deh. Oh, untung aja kita datang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Bagus kamu udah lahiran. Sekarang pulang. Tapi Mas... Pulang! Kamu udah lahiran kan? Sekarang kamu pulang. Fendi, kamu ini gimana sih? Istri kamu ini kan baru lahiran. Dia itu masih perlu perawatan beberapa hari ke depan. Saya nggak peduli, Bu. Intinya Rani harus dilawat di rumah. Ngerti? Ngantuk ya? Masuk, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik bayi, ya ampun, cantik banget kamu sayang ya. Salam dulu dong sama Tante. Iya. Terus main di dalam ya. Putri, bikinin minum dulu ya. Nggak usah. Aku juga udah nggak haus. Lagian buru-buru. Nggak apa-apa ya, saya nggak usah. Tani, kamu tahu nggak? Kedatangan kakakku kemari membawa berita baik untuk kita. Kita bagus. Jadi aku datang ke sini itu untuk menolong kamu sama suami kamu. Karena sebagai kakak yang baik, aku berkewajiban untuk membantu adikmu. Ya kan? Maksudnya? Kak, udah Kak, jangan basa-basi. Rani, kamu harus tahu, kedatangan kakakku kemari ingin mengadopsi anak kita, yaitu bayi kamu. Apa Mas? Ngadopsi anak kita? Ini bayi kita loh Mas. Dia darah daging kita. Aku tahu itu darah daging kita. Tapi berapa kali aku bilang sama kamu, aku nggak sanggup untuk biayain bayi itu. Sekarang kakakku datang kemari untuk adopsi. Itu salah buat kamu? Enggak Mas. Aku nggak mau nyerahin dia ke siapapun. Cukup ya penghinaan ini. Udah bagus aku datang ke sini mau nolongin kamu. Sekarang kamu malah nyusahin suami kamu sendiri. Hei, denger ya. Kamu itu memang perempuan yang nggak bisa diuntung. Enggak, aku nggak akan nyerahin dia. Enggak. Rani, buka pintunya. Mau buka nggak? Awas ya kamu. Rani. Sahin aja. Kamu mendingan bawa aja deh bayi kamu itu ke rumah kakak. Kakak tunggu aja di rumah. Kamu urusin tuh istri kamu. Kakak tuh muak ngurusin dia. Dia tuh keras kepala. Tapi Kak. Udah. Kamu sama istri kamu itu buang-buang waktu kakak aja. Kakak tunggu di rumah. Cepetan.
Mau kemana kalian? Hah? Oh, mau kabur dari rumah. Kamu mau pergi dari rumah ini? Hah? Iya, Mas. Aku sama anak-anak udah gak betah tinggal di sini. Kurang ajar. Kamu berani ya sama suami? Stop, Mas! Di handphoneku ini ya, ada bukti visum dan foto kalau kamu udah KDRT ke aku. Dan aku gak takut untuk ngelaporin kamu ke polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Mbak Rani. Ayo masuk yuk. Yuk. Ibu kangen, Bu. Kamu kok datang nggak bilang-bilang sih? Kan ibu jadi bisa masakin buat kalian. Gak usah repot-repot, Bu. Mbak Rani, Eko. ini bayi kamu Mbak. Iya. Alhamdulillah ya Mbak, anaknya lucu dan sehat. Sini aku gendong, masih kuat nggak ya? Kuat, tapi hati-hati ya. Iya Mbak. Sayang, hati-hati. Eko, Bu, Ria, sebenarnya kita tuh datang ke sini mau numpang tinggal di sini. Boleh nggak ya? Ya boleh Mbak. Kalian bisa tinggal di sini selama kalian betah. Aku juga butuh hiburan Mbak. Selama masa penyembuhanku, kalian bisa tinggal di sini. Ya kan Ria? Iya. Rani, ibu tahu kamu sedang ada masalah berat. Tolong cerita ya sama ibu. Sebenarnya Rani itu jadi korban KDRT Mas Fendi, Bu. Apa? Kenapa kamu nggak pernah jujur selama ini sama ibu, Rani? Kamu nggak pernah cerita sedikit pun tentang masalah kemelut rumah tangga kamu. Rani tuh nggak mau bikin ibu khawatir sama Eko. Selama ini Rani tuh ngerasa Rani sanggup hadapin semua ini. Tapi ternyata Rani sekarang udah gak kuat. Lalu langkah apa yang akan kamu ambil? Rani mau semuanya ini selesai, Bu. Rani mau laporin Mas Fendi ke polisi. Dan Rani udah punya buktinya. Lebih baik jangan, Rani. Kamu harus pikirkan baik dan buruknya tentang masa depan anak-anak kamu. Lagian gak gampang loh jadi orang tua tunggal. Untuk sementara waktu, kamu lebih baik tinggal di sini aja. Kamu yang sabar ya. Mbak Rani. Mbak. Ini bayinya nangis mulu nih. Mbak, gantian dong kasihan Mas Eko. Mas Eko itu lagi sakit. Ya ampun Ria, kamu ini kenapa sih? Aku tuh lagi butuh hiburan tapi kamu kayak gitu. Aku pengen cepat sembuh ya, pengen suasana yang lain. Mas itu lagi sakit, jadi nggak boleh gedong-gedong, berat tau. Kan memang aku yang mau Ria. Iya, hati-hati ya. Mbak Rani beneran mau tinggal di sini? Mbak pikir-pikir dulu deh kalau mau tinggal di sini. Mbak tahu sendiri kan, Mas Eko itu nggak kerja, sakit. Mana lagi ibu, sakit-sakitan gitu. Mbak tahu nggak sih, semua kebutuhan rumah ini aku loh Mbak yang nanggung. Mendingan Mbak pikir-pikir deh, harusnya tahu diri. Mbak Ria, ini gimana sih? Masa kuenya sampai sekarang belum datang juga? Memangnya siapa sih yang nganter ke sini? Acaranya itu udah mau mulai, Mbak. Hah? Belum nyampe, Mbak. Awas aja kalau sampai nggak datang. Aduh. Bentar-bentar ya, Mbak ya. Saya telepon yang nganter dulu ya. Bentar ya, Mbak. Kemana sih tuh anak-anak? Mbak Ria, kok anak-anak belum datang juga sih? Ini udah ditungguin tahu. Kak, rumahnya Bu Tini masih jauh. Gak tahu, ini di Jalan Kentana Baru nomor 382.
Gimana ya? Ya, kuenya. Ya, kuenya rusak. Gimana nih? Nanti kita dimarahin sama Bu Ria. Aduh, aku takut pulang nih, Kak. Kakak juga takut pulang, Dek. Ya, gimana nih? Aku susulin aja deh ya. Ya udah buruan. Cari cepetan sampai ketemu. Ya udah aku titipin bayinya ke ibu dulu. Aduh, kalau nggak usah ngerepotin rumah ini deh, bawa aja. Biar ibu yang jaga. Kamu cari anak kamu aja sampai ketemu. Iya, Bu. Aku nitip ya, Bu ya. Aku pergi dulu ya, Bu. Kak, udah mau gelap nih. Kita mau pergi kemana? Entahlah, kakak juga nggak tahu. Pasti ibu juga udah ikut dimarahin sama Tante Ria. Kak, tapi aku lapar. Sebentar. Nih kakak ada permen buat kamu aja. Tapi nanti kita tetap makan nasi kan? Iya, ntar kita kalau nemu warung kita makan nasi ya. Iya. Noval, Putri, Ibu. Sayang. Aduh, Ibu seneng bisa nemuin kalian. Kalian kenapa nggak pulang sih? Kalian berhasil kan nganter kuenya? Sebenarnya Bu, kita udah ngejatuhin kuenya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, berani pulang ya? Setelah bikin masalah sama Tante. Kalian tahu nggak? Gara-gara kalian, Tante jadi rugi. Maafin kita, Tante. Kami janji untuk mengganti kerugian Tante. Aduh, kalian bilang maaf-maaf. Mau ganti rugi. Kalian tuh siapa? Kalian tuh gembel, tau nggak? Cukup, Ma. Mereka tuh masih kecil. Jangan kamu perlakukan seperti itulah. Justru karena mereka itu anak kecil, Mas. Kita harus ajarin tanggung jawab. Gara-gara mereka, aku tuh bangkrut dan dibilang aku tuh gak pecus ngurusin usaha aku. Yah, namanya juga musibah. Ibu, gara-gara mereka datang ke rumah ini, kita selalu dapat musibah. Capek tau ngurusin kalian tau? Maafin kami ya. Diam kamu! Ria, kamu jaga perbuatan kamu ya. Ibu. Bu. Ada yang sakit lagi. Capek tau ngurusin kalian. Urusin tuh. Ibu, pernah kerja di mana saja? Apa kamu punya kemampuan merawat orang sakit? Sebenarnya saya berpengalaman sih Bu sebagai perawat. Dulu saya kerja di rumah sakit. Saya juga punya sertifikatnya. Tapi setelah saya menikah saya berhenti kerja. Oh ya. Sudah berapa tahun sih saya nggak kerja Bu, karena saya fokus ngurus keluarga. Sebenarnya saya direkomendasikan teman saya untuk kerja di sini. Baiklah, kamu kerjanya nanti saja. Tapi sebelumnya saya mau nitip belikan baju baru buat anak yang dirawat di sini. Bajunya yang kemarin belum kering, kena muntah. Bisa kan? Oh, bisa Bu. Kamu belikan 3 pasang. Oh iya. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Hati-hati. Iya Bu. Aduh, baru pulang ya jam segini. Lihat tuh ibu sakit gara-gara Mbak. Bukannya ngurusin ibu sama anak malah keluyuran. Hari ini kan aku cari kerja. Tapi aku udah dapet loh. Enak banget sih hidup Mbak. Ih. Hati-hati. Nih. Aduh. Ibu. Ini udah 1 minggu lebih kamu tidak menepati janji kamu sama kakak. Kamu ini sebenarnya jadi nggak sih ngasih bayi kamu itu ke kakak? Hah? Iya Kak, aku minta maaf Kak. Sekarang ini ada kendala. Rani itu membawa bayinya ke tempat ibunya. Ya terus jadinya gimana, Fendi? Kakak itu nunggu kamu loh. Pokoknya Kakak tenang aja. Aku janji, aku lagi nyusun rencana gimana caranya aku bisa mengambil bayi itu. Kamu tahu kan, 10 tahun kakak menikah nggak punya anak. Kasihan suami kakak. Kakak juga nggak mau sembarangan ambil adopsi orang.
Kakak nggak mau harta warisan suami kakak itu jatuh ke sembarangan orang. Kalau memang istri kamu merasa berat memberikan bayinya sama kakak, kakak akan beli. Sebut aja angka berapa, kakak bayar. Kakak bisa kok bayar. Halo? Halo, Fen. Ria, gimana kabar Rani dan bayiku? Kamu tuh kapan sih mau ngambil anak kamu? Aku udah mulai sebel sama mereka. Mereka udah buat aku tuh bangkrut, tau nggak? Ya udah, kamu sabar dulu. Aku lagi ngatur rencana ini. Iya, kapan? Aku udah mulai gila sama keluarga kamu. Cepetan dong. Ya udah, gini aja. Kamu bawa bayi itu langsung ke taman kota. Sekarang juga aku tunggu di sana. Gitu doang. Udah deh, kamu bawa aja ke sana. Aku udah siapin uang buat kamu. Ya udah, ya udah. Gimana? Kak, berhasil Kak. Bagus. Aku udah gak sabar. Mbak Rani, kok masih di sini? Bukannya udah diterima kerja ya? Kok belum berangkat sih, Mbak? Iya sih Ria, aku juga bingung. Siapa yang jagain anak-anak? Ibu kan sakit. Oh, tenang, Mbak. Aku pikir-pikir sih ya, Mbak ya. Baiknya Mbak Rani itu kerja. Jadi kan kita sama-sama menghasilkan uang, ya nggak? Iya, benar sih Ria. Ya udah, Gi. Berangkat sana. Biar anak-anak aku yang jagain. Bener. Jadi aku nitip ya Ria. Sayang. Nitip ya Ria. Iya, sayang. Udah sayang. Hati-hati ya, Mbak. Aku pamit ya. Loh, Mbak Rani mana? Mbak Rani? Iya, Mbak Rani kerja lah. Terus kamu mau kemana? Kok tumben kamu gendong bayi? Aku dititipin sama Mbak Rani. Oh iya, aku mau jalan-jalan dulu ya sama bayinya. Boleh ya, Mas ya? Iya, sayang. Aduh. Iya, sayang. Kamu lama ya nunggu ya? Hah? Nggak usah basa-basi deh. Ini bayinya. Mana sih? Awas, hati-hati. Wah, lucunya. Oh ya, imbalannya mana? Tenang. Sudah saya siapin. Bentar ya. Cukup kan segitu? Wow. Ini kan, awas. Vina, kamu kenapa bawa bayi aku? Bayi kamu? Bayi ini milik aku. Kamu nyulik bayi aku ya? Balikin! Penculik? Enak aja kamu ngomong penculik. Kurang ajar ya kamu. Terus apa namanya? Kalau ngambil bayi orang tanpa izin. Ini bayi tidak diculik. Bayi ini sudah menjadi milik aku karena aku sudah beli dari Ria. Dan itu semua atas persetujuan suami kamu. Aku nggak mau tahu. Balikin bayiku. Balikin. Tolong pencuri, Pak. Tidak, balikin bayi aku. Tidak, balikin. Kamu mencuri ya? Ayo, Enggak, Pak. ikut saya ke kantor. Saya mau kejar bayi saya, Pak. Kalau gitu ikut saya ke kantor. Pak, Ayo. bayi saya mau kejar. Pak. Mas, maafin aku ya, Mas ya. Aku kehilangan bayinya Mbak Rani. Via, aku minta kamu jujur ya. Bayiku diculik Mbak Vina karena ulah kamu kan? Enggak, Mbak. Mana berani aku nyulik bayinya Mbak terus aku kasih ke mereka. Enggak lah. Mbak, mereka tuh maksa aku. Iya, Mas, beneran. Aku lihat sendiri Mbak Vina gendong bayiku. Terus dia bilang kalau kamu tuh jual bayiku. Enggak, Mbak, enggak. Mas, enggak, beneran deh. Ria, kamu kok tega sih melakukan itu? Bu, Ibu juga mau mojokin aku? Iya, semua mau mojokin aku. Ria,
kami tidak memojokkan kamu. Kamu cukup mengaku biar masalah ini ada jalan keluarnya, Ria. Aduh Mas, Mbak Rani itu berlebihan deh. Toh bayi itu juga anaknya Mas Fendi. Dia berhak dong sama bayi itu. Muak dia sama kalian. Ria, Ria. Bayiku. Kak Vina, tolong balikin bayi aku, Kak. Jangan sentuh. Kamu ini tanpa menyerah ya. Tapi sebenarnya kegigihan kamu itu menunjukkan betapa bodohnya kamu, Rani. Mana ada sih orang tua yang rela kehilangan bayinya? Diam. Kamu harusnya bisa merelakan bayi kamu ini. Kamu kan udah punya anak 2, Rani. Kamu lihat aku dong. Aku nggak punya anak, Rani. Dan bayi ini masih butuh biaya besar. Kamu harusnya bisa lebih rasional. Aku mohon kebaikan kakak. Balikin ya, Kak. Apa? Kebaikan? Aku ini sedang berbuat baik sama kamu. Kamu sadar nggak? Dengan bayi ini tinggal sama aku, hidupnya nyaman. Dia akan sejahtera. Pergi! Kavina! Kak, balikin! Kak! Kavina! Ya, bentar. Vina kemana, Mas? Mas, tolong, Mas. Vina kemana? Udahlah, kakak Vina itu lagi keluar kota menyusul suaminya. Nanti dia juga bakal keluar negeri dan pergi jauh. Mas, dia pergi jauh kemana aja. Aku pasti akan tetap nyari. Jadi kasih tahu aja, Mas. Vina kemana? Diam kamu! Percuma kamu cari dia, gak bakal ketemu. Bayi kita tuh sama Vina. Kamu tuh bukannya tanggung jawab sama bayi kita. Malah bantu kebuang. Kurang ajar ya? Mas, aku gak akan nyerah bayiku. Rani! Ibu! Aku kehilangan bayiku, Bu. Aduh Mbak Rani, nggak usah drama gitu deh. Harusnya Mbak Rani itu bersyukur. Sekarang tanggungan Mbak Rani itu tinggal 2 anak lagi kan? Ria, kamu bertanggung jawab atas kejadian ini ya. Aku akan ngelaporin kamu ke polisi sekarang juga. Kamu coba pikirkan dulu baik-baik, Mbak. Kamu jangan laporkan Ria ke polisi. Kita bisa selesaikan semua ini dengan cara kekeluargaan, Mbak. Udah lah Mas. Mbak, kau pikir aku takut? Sana laporin. Toh juga nggak ada buktinya kalau aku tuh nyulik anak Mbak. Sekarang ya, Mbak sama anak-anak Mbak pergi dari sini. Ria, kamu jangan usir mereka. Nanti mereka mau tinggal di mana? Kenapa? Mau belain mereka? Belain aja terus. Mas, aku tuh istri kamu. Aku tuh capek ngurusin mereka. Ibu udah sakit-sakitan. Kamu juga sakit-sakitan. Sekarang aku harus ngurusin mereka. Enak aja ya. Ya bisa mereka nggak pergi dari sini. Ria, tolong kasih mereka kesempatan 1 kali lagi. Aku mohon sama kamu. Nggak bisa ya Mas ya. Mereka harus pergi dari sini. Buruan. Pergi dari sini. Buruan. Rani, Ibu ikut kalian juga. Ibu kan sakit. Ibu tuh lebih baik di sini. Enggak, Rani. Lebih baik Ibu ikut kalian aja. Daripada di sini. Ibu selalu dianggap menyusahkan keluarga adik kamu, Rani. Mau ngapain kalian kemari? Oh, jadi kalian ini udah diusir dari rumah Eko. Dan sekarang kalian minta belas kasihan dari aku. Enggak! Enggak bakal! Setelah apa yang kamu perbuat sama aku. Apalagi kamu sudah membawa ibu kamu yang penyakitan itu. Sekarang keluar. Pergi! Mas, tolong Mas. Demi anak-anak kamu, Mas. Enggak! Aku bilang enggak. Ngerti gak kamu? Kasihan kan mereka, Mas.
Mereka tuh lemah, nggak berdaya. Kamu nggak kasihan sama mereka? Aku nggak peduli. Sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi dari sini. Pergi! Pergi! Assalamualaikum, Pendi. Pendi, ribut terus tiap hari kerjaannya. Kalau kalian ribut terus kayak gini, kita bakal usir kalian di kampung ini. Jangan dulu, ya? Jangan dulu. Saya minta maaf ya, Pak. Mas Pendi, tolong selesaikan masalah ini secara baik-baik. Apalagi ini kan masalah keluarga. Jangan sampai orang lain ini terganggu. Dan saya minta sama Mas Pendi segera selesaikan masalah ini secara damai. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Bu, makasih. Mari, Bu, ya. Masuk. Permisi, Pak. Ya. Bu. Mari, Pak Pendi. Kami pamit ya. Sini, kamu itu nggak bisa hidup tanpa suami. Nenek! Kalian harus dengar. Lihat! Siapapun yang membenci aku, itu akibatnya. Pagi, Mas. Aku udah siapin makanan kesukaan kamu nih. Soto Betawi. Duduk yuk. Tumben kamu. Ada apa nih? Aku mau memperbaiki hubungan kita, Mas. Yuk. Cobain ya. Enak. Tunggu. Kamu kasih racun ya? Astagfirullah, Mas. Nggak mungkin aku kayak gitu, Mas. Aku mau tanya sekarang. Terus apa maksudnya semua ini? Aku tuh mau memperbaiki hubungan kita, Mas. Aku tuh sayang, Mas, sama kamu. Aku juga sayang sama anak-anak. Oh, anak-anak kamu bilang, hah? Aku tahu maksud kamu sekarang. Kamu ngelakuin semua ini agar aku mengasih tahu kamu di mana bayi kamu. Iya. Kamu tuh licik, tahu nggak? Aku nggak lapar. Kamu aja ngomongnya deh. Ayah, Putri sama Noval mau ikut acara pariwisata. Ini wajib, soalnya kita mau pergi ke museum ibu kota. Jadi uang lagi? Uang lagi? Ayah nggak punya uang? Minta, no. Minta sama ibu kalian. Kalian perlu apa sih sama ayah? Ini, Bu. Putri sama Noval mau ikut acara pariwisata. Ini wajib, paling lambat besok lusa, Bu. Bentar ya. Selamat pagi, Bu Sela. Rani, kamu kemana aja? Kita ada pasien baru loh. Kita kekurangan tenaga perawat. Kamu masuk lagi aja deh. Honor kamu akan secepatnya saya urus. Oh, iya Bu Lela. Terima kasih ya, Bu. Sayang, Ibu usahain ya bayar iuran pariwisatanya secepatnya. Honor kerjaan Ibu mau turun. Tuh kan, apa ya bilang? Kalau kamu ada urusan uang, minta sama ibu kalian. Beres semuanya. Udah, sekarang sana pergi. Makasih ya, Bu. Kalau gitu Putri sama Noval pergi dulu ya, Bu. Iya, sayang. Sekolah yang benar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani, kamu kenapa menangis? Iya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Kalau boleh Ibu tahu, kamu kenapa? Ya, mana tahu bisa sedikit membantu.
Sebenarnya kalau saya lihat balita ini, Bu, saya jadi ingat sama bayi saya. Bayi kamu kenapa? Sebenarnya bayi saya dibawa kabur sama kakak ipar saya sendiri. Karena suami saya nggak pernah setuju saya melahirkan bayi itu. Karena masalah ekonomi. Ya ampun, itu sudah bisa dibawa ke ranah hukum loh. Itu sudah kasus penculikan anak. Kalau bisa tahu, siapa sih nama kakak ipar kamu? Namanya Vina, Bu. Suaminya pengusaha kayu. Maksud kamu, Ibu Vina Arianti yang tinggal Jalan Jepaka, bukan? Ibu tahu. Kebetulan saya dekat dengan beliau. Dan kebetulan juga saya tinggal di dekat situ. Ya, paling beda beberapa blok lah dari kakak ipar kamu itu. Oh gitu, Bu. Oh. Ya sudahlah, kamu yang sabar saja. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar buat kamu. Tetap tawakal dan jangan lupa berdoa terus ya. Iya, Bu. Makasih, Bu ya. Mas, aku mau ngomong, Mas. Mau ngomong apa kamu? Aku mau izin pergi ke Singapura sama Ibu Lela. Terserah. Tapi kalau ada duitnya, aku setuju. Datang-datang kok malah nangis. Ada apa? Mas tinggalin aku aja ya Mas ya. Aku gak berguna Mas jadi istri. Mas tinggalin aku ya. Kamu kok ngomong kayak gitu? Tadi dokter vonis aku bahwa aku gak akan pernah punya anak. Aku gak akan pernah punya anak, Mas. Aku gak akan pernah bisa ngasih keturunan. Mungkin Tuhan gak izinkan kamu punya anak setelah kamu udah bikin Barani kehilangan anaknya. Iya Mas, aku tahu. Hanya Allah yang tahu Mas segalanya, Ria. Sebelum terlambat, lebih baik kamu bertobat. Iya Mas, aku akan bertobat. Maafin aku ya Mas. Aku minta maaf. Aku minta maaf Mas, aku minta maaf. Si Vina udah balik ke rumahnya. Ikutin orang itu ya Pak ya? Baik Bu. Pelan-pelan aja Pak. Itu ada barang yang jatuh, mungkin itu punya Ibu. Oh iya, susunya. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Kamu berhenti! Penculik! Tolong! Tolong saya! Itu anak saya diculik! Tolong! Pak, taksi Pak. Hei! Berhenti! Keluar kamu! Keluar! Nggak mau! Keluar sekarang! Kamu pergi! Aku mau buat pergi bayiku! Keluar! Aku udah tahu niat busuk kamu, ngerti nggak kamu? Untuk Ria nelfon aku. Kamu berhenti! Sekarang sini bayinya. Enggak! Ini bayiku! Ini bayiku! Kembalikan bayiku! Enggak! Kembalikan! Ini bayiku! Bayiku! Demi Allah, ini bayiku. Udah Bu, kembalikan Bu. Dia pembohong, dia penculik, ini bayi saya! Diam, dengar. Ibu jangan bikin pusing kita, Bu. Udah sekarang Ibu ikut kita ke kantor polisi. Biar semua jelas dan clear. Udah.
Gitu aja Bu ya. Ayo Bu. Ayo bawa. Ayo kemana mana? Ayo. Semua keterangan dari ibu ini akan saya data dulu. Tetapi di suatu saat nanti terdapat bukti-bukti yang kuat di antara kalian siapa orang tua bayi ini, maka itu akan lebih bagus. Pak, saya itu orang tua aslinya, Pak, bukan dia, Pak. Saya Pak orang tuanya, Pak. Dia yang bohong. Enggak benar, Pak. Saya itu orang tua aslinya. Ya kan, Fendi? Udah. Kalau begini terus, kapan selesainya? Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Saya Ria, Pak. Saya juga ingin bersaksi, Pak. Kalau Fendi sama Vina bersekongkol ingin menculik bayi Bu Rani. Ini akta kelahiran bayi itu waktu di rumah sakit. Cukup, Ria. Jaga bicara kamu, rancang sekali. Pengkhianat. Bayi itu juga bayi saya. Saya juga berhak. Direktur Sidik. Bawa dia ke ruang interogasi. Pak, tapi bayi itu anak saya, Pak. Pak, jangan dengerin mereka, Pak. Pak, mereka salah, Pak. Jangan dengerin. Apa sih? Ria, terima kasih ya. Kamu baik banget. Nggak apa-apa, Mbak. Saya yang minta maaf ya, Mbak ya. Karena aku udah sering jahatin Mbak. Enggak, Ria. Nggak apa-apa. Mungkin ini memang caranya Allah untuk mempersatukan kita sebagai keluarga.